warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesehatan sampai detik ini ya. Dalam kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di Masjid Agung Banten ya teman-teman ya. Dan saya sekarang sedang di depan masjidnya teman-teman ya. Nah, ini tuh benteng-benteng zaman dulu, benteng-benteng keraton ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat masih berdiri kokoh. Benteng-benteng keraton di sini. Di belakang saya, maaf. Terlihat ya Masjid Agungnya. Oke teman-teman, ikutin saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Dan ikutin saya terus sampai ke dalam Masjid Agung Bantennya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya sedang berkunjung di salah satu masjid tertua di Indonesia teman-teman ya. Ya, betul sekali sesuai judulnya. Jadi Masjid Agung Banten ini dibangun pada tahun 1552 sampai 1570 oleh Sultan Maulana Hasanuddin ya teman-teman. Sultan Hasanuddin ini adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten ini setiap harinya penuhi oleh peziarah teman-teman ya. Tidak hanya dari orang-orang Banten sekitar, dari kota-kota lain juga terus berdatang setiap harinya ke Masjid Agung Banten ini. Dan ciri khas dari Masjid Agung Banten ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5 ya teman-teman ya. Mirip dengan pagoda Tiongkok, merupakan karya arsitek Tionghoa bernama Cek Ban Cut. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utama dan selatan bangunan utama. Dan di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten ya teman-teman ya, dan serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin dan lainnya. Dan Masjid Banten juga memiliki pavilion tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Pavilion 2 lantai ini dinamakan Tiamah, berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno teman-teman. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Cardil. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten ini terletak di sebelah timur masjid ya teman-teman. Dan menara ini dibuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Untuk mencapai ujung menara ada 83 buah anak tangga yang harus kita lewatin, dan melewati lorong yang hanya dapat melewati oleh satu orang. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai terlihat dari atas menara. Karena jarak antara menara dengan laut yang hanya sekitar 1,5 km, dahulu selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara ini yang juga dibuat oleh Hendrik Lucas Cardil ini digunakan sebagai tempat menyimpan senjata ya. Masjid Agung Banten ini telah lama menjadi objek wisata religi bagi wisatawan dari seluruh Indonesia, terutamanya masyarakat Banten sendiri teman-teman.
Mereka datang untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten sekaligus jadi sultan pertama di Banten ya teman-teman. Bangunan masjid yang dipadukan budaya Hindu, Jawa, Eropa, dan Tiongkok ini sekarang nampak makin cantik dengan kehadiran payung-payung besar mirip seperti yang ada di Masjid Nabawi Mekah. Selain itu, sudah ada deretan taman hijau yang traveler hanya akan melihat hamparan putih bersih, bikin siapapun jadi betah berlama-lama habiskan waktu di simbol kejayaan Islam ini. Dan Masjid Agung Banten ini berada di kawasan wisata Banten Lama ya teman-teman. Jaraknya kurang lebih 10 km dari alun-alun Serang. Tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen. Kalian bisa lebih mudah menjangkau masjid dengan menumpang kendaraan pribadi. Jika ingin lebih praktis, bisa juga memanfaatkan jasa transportasi dari terminal Pakupatan atau sekitar pusat kota, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ke Masjid Agung Banten ini, yuk atur tanggal dari sekarang. Dibuka 24 jam kok ya teman-teman ya, nggak usah khawatir. Kalian kesini jam berapapun pasti buka. Oke teman-teman ya, ikutin saya terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian, saudara-saudara kalian juga tahu bahwa Masjid Banten ini adalah masjid tertua di Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ke depan yuk. Oh iya teman-teman, di sini juga ada penitipan sendal dan sepatu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang memasuki area Masjid Agung Banten ini, dilarang memakai sendal atau sepatu kalian ya teman-teman ya. Wajib dibuka karena masjid ini sangat-sangat steril dan sangat bersih sekali teman-teman ya. Jadi ini penampakan dari depan Masjid Agung Banten ya teman-teman ya. Di sini terlihat ada benteng-benteng bekas keraton ya teman-teman ya. Yuk kita ke depan lagi. Ada apa aja sih di sana? Ada bekas-bekas keraton apa? Seberang Masjid Agung Banten ya teman-teman ya. Dan begini suasana taman Masjid Agung Banten. Nah, di depan kalian bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Ini tuh bekas reruntuhan bangunan pada zaman dahulu ya teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya lagi tuh runtuhan bangunan ini sebenarnya bekas keraton ya teman-teman ya. Keraton Surosowan. Nah, bisa kalian lihat teman-teman ya, di depan saya ada Watu Gilang. Watu Gilang ini dipergunakan pada zaman dulu sebagai tempat penobatan raja di Kesultanan Banten ya teman-teman ya. Nah, ini penampakannya Batu Gilang teman-teman ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke depan teman-teman ya. Ini yang saya kagumin di sini tuh. Jadi benteng-benteng keraton yang masih berdiri kokoh di depan saya nih teman-teman ya. Masya Allah. Ini teman-teman ya, di depan saya ada apa ini? Ada Keraton Surosowan. Nah, ini pada zaman dulu namanya Keraton Surosowan. Sekali
lagi dan gak bosan-bosan saya ingatkan, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagus ya, Masjid Agung Banten, masjid tertua di Indonesia. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu ada video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman